Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris dari channel Jakarta. Seperti biasa, mari kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Rasanya seminggu cukup waktu lama buat kita untuk ketemu lagi. Memang hari demi hari sangat disibukkan sekali dengan banyaknya pusoko yang masuk, sehingga kesempatan untuk melakukan semacam satu rekaman video menjadi agak berkurang. Ya, sebagai bukti, mungkin Anda akan bisa melihat tentang website www.jscollectioncreasery.com. Silakan dilihat. Kalau sebulan yang lalu nomor kris yang kita upload pada angka sekitar 4.700, sekarang sudah pada angka 5.030-an. Bahkan malam ini sudah siap, besok pagi sudah 5.050-an. Sehingga kesibukan dalam hal masalah setting rangka, kemudian yang kotor harus dicuci, itu sangat memerlukan waktu. Jadi sekali lagi, bukannya saya mengesampingkan tentang kegiatan sharing selaku pemerhati Tosan Haji kepada saudara sekalian, bukan. Hanya semata-mata bagaimana kita bisa membagi waktu antara menjalankan peran harian saya dan peran kita ketemu dalam sharing Tosan Haji ini. Itu saja untuk mengobati rasa kangen. Kita sekarang udah hadir di tayangan ke-87. Pada kesempatan ini saya ingin membawa sesuatu tema, yaitu keris era PB4 yang sangat wingit. Sekaligus kita nanti akan mereview keris dengan nomor 4959. Kerisnya adalah keris Jalak Tilam Sari dengan panjang 36 cm, pamor bonang renteng atau bonang rinenteng, tangguh Brojoguno II. Penjelasannya tentang masalah keris ini nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Namun karena ini menyangkut tentang tema keris era PB4 yang sangat wingit, tidak ada salahnya kita mencoba sedikit berkenalan dengan Sinuhun PB4. Beliau bertahta di 1788 dan berakhir di 1820. Cukup waktu yang rentang yang sangat panjang. Kenapa kerisnya sangat wingit? Karena pada era PB4 dikenal sebagai Raja Solo Surakarta yang sangat terkenal. Dan bahkan banyak yang mengatakan beliau adalah Raja Surakarta terbesar. Terbesarnya karena apa? Dia punya suatu cita-cita yang sangat banyak sekali dan punya keberanian yang sangat tinggi sekali. Ide yang paling besar yang dia gagas adalah bagaimana cara menyatukan kembali Mataram setelah oleh VOC dipecah jadi dua pada perjanjian Giyanti 1755 menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Dia mencoba mengembalikan lagi bagaimana Mataram bisa bersatu lagi. Namun perjuangan yang dia lakukan sia-sia. Ada peristiwa yang kita sebut dengan peristiwa Pakepung. Bagi saudara-saudara di Solo tentunya masih ingat peristiwa Pakepung, di mana saat itu PB4 tidak hanya menghadapi VOC, namun dia juga harus menghadapi saudaranya sendiri. Dia dikepung oleh VOC, dikepung oleh HB1, dikepung juga oleh Mangkunegoro I.
Karena ini sesuatu yang sifatnya dikeroyok, akhirnya dia menyerah pada tanggal 26 November pada tahun 1790. Terpaksa dia harus menandatangani sebuah suatu perjanjian di mana isinya kedaulatan Jogja, Solo, dan Mangkunegaran itu adalah setara dan mereka dilarang untuk saling menaklukkan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang faktanya dia kalah. Namun ide untuk menyatukan Mataram itu tidak berhenti sampai di situ. Ide itu berlanjut. Sekitar tahun 1800 pada saat itu kan VOC sudah digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda langsung. Dia mencoba bersekutu. Saat itu di Jogja yang berkuasa adalah Sinuwun HB2. Karena HB2 dikenal seorang yang sangat anti Belanda juga. Namun dari suatu cerita persekongkolan untuk mencoba menghadapi Belanda ini berakhir dengan sesuatu yang sifatnya tragis, yang akhirnya malah Sinuwun HB2 yang ditangkap oleh VOC, malah dibuang ke Penang sana. Dia tidak berhenti sampai di situ saja. Dia bahkan PB4 berkolaborasi dengan tentara Sepoy, yaitu tentara dari India, merupakan tentaranya Inggris yang dipakai untuk melakukan semacam sesuatu penguasaan di Jawa, namun hasilnya pun juga sia-sia. Namun dari cerita ini begitu gigih dia, terus melakukan, dan akhirnya pun dia harus berpulang. Di samping itu, PB4 juga merupakan seorang pujangga besar dan seorang spiritualis, karena saat itu dia juga mengarang serat mengulang reh. Jadi merupakan sesuatu isi yang namanya ajaran luhur tentang moral Jawa. Bahkan seorang pujangga besar namanya Ronggo Warsito pun mengaku beliau sebagai murid daripada Sinuwun PB4. Begitu besar kiprah daripada beliau, wajar ketika keris-keris di era PB4 itu menjadi sangat wingit-wingit dan bahkan banyak diburu kolektor dan akhirnya menjadi langka. Jadi mari kita coba masuk ke review kerisnya, karena prolog tentang PB4-nya sudah kita lakukan. Inilah suatu keris yang ketika seperti kayak tilamube, tapi ada yang namanya geger sapinya, itu kita sebut dengan tilam sari. Namun ketika ada tingilnya, kita sebut jalak tilam sari. Jalak tilam sari dengan suatu ukuran 36 cm dengan pamor bonang renteng. Kalau Anda mengamati tentang masalah pamor di sini, pamor ini penuh dengan sesuatu akodiat yang sangat gemerlap di sana sini. Karena salah satu ciri daripada pamor Brojokuno, dia selalu pandes. Sehingga kalau membuat petaringan kebak pun juga lelehan pamornya menjadi menyilaukan sekali. Karena memang penuh dengan yang kita sebut dengan akodiat. Dan ini bonang renteng. Sayangnya cuma satu. Menurut saya keris ini sempat kurang terawat, sehingga sedikit yang terkait dengan garapnya terkena korosi yang lumayan, dan sekaligus beberapa bagian tentang pamornya pun juga sudah mulai mengelupas. Namun tidak menghilangkan ciri khas dasar dari garap Mpu Brojokuno. Mari kita coba fokus kepada garap dan materialnya, yang terutama tentang pamornya tadi.
ketika kita bicara tentang yang namanya Brojokuno, salah satu yang mencirikan keris itu dianggap sebagai keris Brojokuno itu adalah keris itu punya semacam geger sapi otomatis. Dengan geger sapi ini, kalau kita coba miringkan, dia pada bilah tuh terasa tebal. Dia seperti kayak membentuk yang kita sebut dengan kadal meteng. Bilahnya kadal meteng. Dan bisa dibilang kita sebut dengan yang namanya gonjonya. Gonjonya terbilang cukup tebal, dengan gulu melet gonjonya juga agak pendek. Inilah seperti gambaran-gambaran dari ciri utama keris-keris Brojokuno. Barangkali ada pertanyaan, kenapa saya menangguh ini keris Brojokuno 2? Sekali lagi, tangguh adalah estimasi. Berdasarkan referensi dari yang saya coba pahami tentang riwayat Empu Brojokuno, Empu Brojokuno itu suwito pada era Amangkurat III, ketika saat itu Mataram sudah berada di Kartosuro. Dia terus suwito pada PB1. Dan setelah PB2 hingga PB4 digantikan dengan anaknya, yaitu Brojokuno II. Apa perbedaan dasar dari yang pertama, Brojokuno yang pertama dulu? Ciri khas tentang bilah kadal metengnya jelas. Pamornya pandes juga jelas. Dari sisi gonjonya itu bisa dibilang tebal jelas. Otomatis kalau yang namanya bilahnya tebal, otomatis gonjonya adalah tebal. Brojokuno I menurut Bambang Hasrinoksmo, yang menurut saya adalah sumber sangat relevan untuk kita bahas sebagai penerus beliau. Brojokuno I mempunyai suatu bilah yang lebih panjang dari keris Mataram. Sehingga dengan panjang 36, saya rasa ini menjadi gugur kalau kita mengacu kepada Bambang Hasrinoksmo, karena adanya ini cuma hanya panjang 36. Bagaimana dengan yang namanya Brojokuno III? Jadi sebelum ke Brojokuno III, ciri khas apa yang berbeda antara Brojokuno I dan Brojokuno II? Brojokuno II cirinya sama persis dengan keris-keris Brojokuno I. Bedanya adalah bilah dibuat menjadi lebih pendek dari Brojokuno I. Terus bagaimana dengan urusan Brojokuno III? Bilah sama dengan Brojokuno II. Namun perbedaannya terletak hanya pada sisi gonjo. Gonjonya menjadi jauh lebih tebal. Gonjo menjadi jauh lebih tebal dan menjadi lebih panjang. Ketika gonjo lebih lebih tebal, otomatis geger sapi menjadi lebih tebal. Malah model ngadal metengnya lebih jelas lagi. Jadi, karena pertimbangan daripada keris yang saya review ini adalah lebih pendek daripada keris Mataram, berarti kemungkinannya bukan Brojokuno I setelah itu. Dan karenanya gonjonya tidak setebal daripada keris yang tadi, yang menurut saya itu adalah Brojokuno III kesini, berarti ini semakin saya menangguhnya ini adalah keris Brojokuno II. Lah karena Brojokuno kedua adanya pada era Sinuwun, era PB4, berarti ini saya katakan keris era PB4 dengan tangguh empu Brojokuno II. Ada satu hal lagi yang saya coba sampaikan. Dari sini tergambar sesuatu wawasan baru setelah saya mengobservasi secara fisik
bilah ini. Saya jadi semakin melihat keris-keris Brojoguno 2, 1 materialnya itu hampir mirip-mirip seperti kayak Madura. Namun kalau Anda melihat Brojoguno 3 dan keluarga Brojoguno yang kemari, materialnya semakin jelas solonya. Tentunya dengan ciri khas garap keluarga Brojoguno. Jadi ketika kita bicara tentang Brojoguno ada dua aliran nih. Di Solo sana mengakui Brojoguno itu cuma satu orang. Namun bagi saya mengacu kepada Bapak Bambang Hasrinuksmo, saya lebih mengikuti beliau. Karena bagi saya seorang empu kalau memang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa pasti akan meneruskan pada keluarganya. Dan menurut saya Brojoguno adalah empu yang sangat luar biasa dan terbukti memang kualitaslah yang bisa menjadikan dirinya seorang Madura bisa masuk menjadi empu utama di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Akhirnya sebelum di penutup, mari kita perjelas. Tilamope, Tilamsari, dan Jalak Tilamsari seperti ini adalah secara dapur selalu terkait dengan pembentukan pondasi kekuatan dalam berumah tangga. Bagaimana dengan filosofi bonang rentengnya yang penuh dengan bulat. Sudah seperti saya katakan, menurut pemahaman dari Bapak Bambang Hasrinuksmo di buku pamornya, 90% pamor itu terbagi atas 3 kelompok besar, yang garis, yang bulat, dan yang sudut. Lah kalau bulat, mau itu melati sinebar, mau itu udan mas, merutu sewu, sembur emas, mau ngomong bonang renteng, termasuk yang bulat seperti kulit semongko, pasti terkait dengan yang kita sebut dengan urusan kesejahteraan, rezeki. Namun ada kekhususan daripada bonang renteng. Ini memang untuk tujuan kesejahteraan pamornya. Akan lebih pas didedikasikan untuk seorang pengusaha. Makanya di perkerisan kita jadi semakin mendapatkan suatu gambaran kenapa ya yang namanya para birokrat itu harusnya lebih bagus karena seperti bulu ayam, belarak sineret dan sebagainya. Kenapa seorang pengusaha itu adalah bonang renteng yang seperti ini? Tidak lain tidak bukan karena filosofinya. Demikianlah saudara-saudara sekalian, untuk mengobati rasa kangen kita di sela-sela saya ngurusin keris yang masih belum selesai saya beresin. Karena rasa kangen saya sempatkan untuk membuat tayangan ke-87 ini. Bagi saya semuanya selalu di bawah kesempurnaan, karena sempurnaan hanya milik Sang Ilahi. Untuk itu, bagi yang berkenan, yang baik, silahkan dipakai. Yang menurut Anda tidak cocok, ya nggak usah dipakai. Nggak perlu ada suatu perdebatan berlebih, karena kita sama-sama suka keris. Di akhir cerita, senantiasa belajar berkeris bukan untuk menjadikan kita seorang ahli, namun hanya untuk menumbuhkan tambahan rasa cinta kita kepada budaya Tosanaji. Semakin cinta kita jadi memiliki, setelah memiliki, semoga tingkah laku tindak tanduk kita ini menjadi berubah lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah filosofi yang ada dalam Tosanaji. Dan akhir daripada suatu cerita, semakin lama orang berkeris,
ego akan berkurang. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Janganlah Anda menolak ketika kata hati Anda sudah mulai terbuka tentang peran bertosanaji. Karena sejatinya ada sesuatu alasan yang kuat kenapa harus terlahir di bumi Nusantara ini. Kita punya tugas mengangkat langitnya. Mungkin kita tidak banyak langit yang kita bisa angkat karena terbatasan diri kita. Paling tidak saya secara pribadi, saya hanya ingin mengangkat langit Nusantara dari budaya, bukan budaya secara keseluruhan, hanya dari Tosanajinya saja. Dan jangan lupa melihat saya, jangan berubah, karena saya tetap seorang pemerhati Tosanaji. Saya bukan orang ahli Tosanaji. Sehingga pada kesempatan ini saya tidak mengedukasi Anda tentang Tosanaji. Saya hanya sharing Tosanaji sebatas apa yang saya pahami. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun.